Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dimas Amanda Febri Saputra, NPM 2221020244. Ini video saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang mana diampuh oleh dosen Pak Hervi Yogi Pradikta. Nah, saya akan membahas mengenai materi tentang hukum Islam dan tantangan modernitas. Yang pertama adalah kita harus memahami dulu apa itu hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yang itu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan hamba-hambanya yang ada di dunia sampai akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam itu diciptakan Allah, bukan diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu yang mengharamkan yang lain. Jika Rasulullah SAW juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, sebagaimana Allah lakukan hal itu karena Allah juga memberi wewenang dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian tantangan modernitas di abad modern saat ini. Yang pertama yaitu tantangan internal. Hukum Islam sekarang pada umumnya merupakan hasil ijtihad ulama yang terdahulu, yang mana ulama pada keemasan itu periode keemasan sejak awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Para ulama sudah merasa puas dengan hasil ijtihad tersebut, oleh karena faktor yang menjadi tantangan modernitas yaitu diantaranya yang pertama, hukum Islam bercampur aduk dengan hukum adat setempat. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya hukum Islam bercampur dengan adat setempat, daerah setempat, wilayah setempat, yang bercampur baur antara hukum Islam dengan hukum adat di suatu daerah tersebut. Lalu yang kedua, hukum Islam umumnya tidak berlaku pada negara yang memiliki mayoritas penduduk Islam. Tidak berlaku hukum Islam secara formal pada negara-negara yang mayoritas Islam seperti Indonesia. Lalu kemudian terdapat penekanan untuk menekankan hukum Islam bila sedang memutuskan suatu perkara di pengadilan. Yang ketiga, belum munculnya kadar mujtahid yang serius. Yang keempat, belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum Islam. Ini juga yang menyebabkan tantangan yang ada pada saat ini. Lalu yang kelima, dunia masih menganggap rendah hukum dan sarjana hukum Islam. Jadi di dunia ini masih juga para sarjana-sarjana Islam itu dianggap remeh, dianggap bahwa hukum Islam itu tidak berkemaslahatan di dunia. Banyak yang menganggap remeh. Lalu yang terakhir, bahasa Islam itu dianggap bahasa yang kuno. Penggunaan bahasa Islam masih terkesan kuno oleh karena istilah-istilah yang dipakai hukum umumnya sudah dimonopoli oleh hukum barat atau bercampur dengan hukum barat, sehingga istilah-istilah hukum Islam menjadi tersisihkan. Maka itulah tantangannya. Lalu bagaimana itu tantangan dari dalam, bagaimana tantangan dari luar, yaitu tantangan eksternalnya, tantangan dari luarnya. Menurut N.Z. Coulson dalam bukunya yang berjudul A History of Islamic Law, Coulson mengatakan eksposisi klasik menggambarkan satu puncak proses di mana istilah-istilah spesifik hukum diekspresikan sebagaimana kehendak Tuhan yang tidak dibatalkan, sehingga kebalikan dari sistem-sistem hukum yang didasarkan pada akal manusia. Hukum Tuhan semacam ini memiliki dua karakter khusus yang utama,
Yang pertama, ia merupakan sistem kekal dan abadi yang tidak mudah dimodifikasi dengan berbagai otoritas legislatif. Yang kedua, karena berbagai perbedaan orang yang membentuk dunia Islam, Syiah sebagai hukum Tuhan mewakili standar keberagaman tentang berbagai sistem hukum merupakan produk akan manusia yang dasar pada situasi lokal dan kebutuhan-kebutuhan kelompok suatu masyarakat tertentu. Lalu bagaimana peluang kita di saat ini untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Nah, ini yang pertama, kita perlu mengembangkan hukum Islam dengan cara mengoptimalkan fungsi ijtihad. Yang kedua, perlunya menyatukan pendapat di antara mazhab-mazhab tentang masalah-masalah tertentu yang serupa dengan kepastian hukum. Yang ketiga, perlu adanya rasionalisasi hukum Islam. Yang keempat, perlu penyusunan hukum-hukum syariat dan hukum-hukum fikih dalam bab-bab yang jelas sehingga sistematis kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang yang dapat diterapkan di dalam suatu negara yang memang dimungkinkan untuk menerapkan hukum Islam. Lalu yang terakhir, perlu adanya terus-menerus kita cetak kader fuqaha dan ulama untuk meneliti dengan spesialis yang jelas berdasarkan keilmuan yang dimiliki dengan spesialis yang mereka ketahui mengenai hukum-hukum Islam yang ada. Bila faktor-faktor tersebut dapat diterapkan, maka hukum Islam akan mampu berinteraksi dengan persoalan-persoalan kekinian yang senantiasa menuntut jawaban hukum dan paradigma baru. Oleh karena itu, maka hukum Islam perlu juga kita terapkan sebagaimana mestinya jika diperlukan. Maka saya beranggapan oleh karena hukum Islam itu perlu diterapkan, maka kesimpulannya adalah hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan berasal dari Tuhan. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus bersatu padu menghadapi masalah-masalah tantangan baik dari dalam maupun luar Islam yang mengganggu kestabilitasan hukum Islam kita yang dianggap remeh mungkin bagi sebagian orang itu tersebut. Maka itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hukum Islam dan tantangan modernitas di zaman sekarang ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.